Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ugi. Apa kabar? Sore Bu Yayu, alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu Ugi. Iya, amin. Terima kasih. Iya, iya, amin. Sama-sama. Terima kasih kembali. Gini nih, di kesempatan sore ini kan kita dikasih kesempatan untuk saling berbagi rasa dalam kegiatan coaching. Nanti coachingnya bergantian ya antara Iya, saya dan Bu Ugi. Jadi coaching duluan siapa nih? Saya apa Bu Ugi dulu? Bu Yayu boleh, saya juga boleh. Oh ya, Bu Yayu dulu. Ya, iya boleh, ya oke. Saya dulu terima kasih ya Bu Ugi sudah sama. berkenan memberikan kesempatan untuk saya dulu untuk kita saling berbagi rasa, terutama di kegiatan kita akhir-akhir ini ya Bu Ugi. Ya, Oke. kegiatan kita sebagai guru mungkin, sebagai eh, pembelajar sepanjang hayat di program pendidikan guru penggerak ini, ya juga kita sebagai ibu rumah tangga juga, itu semuanya jalan bareng. Nah, nih ngomong-ngomong nih Bu Ugi, kira-kira Bu Ugi kepengen kita bincang-bincang tentang apa nih? Tentang beban ya tugas ya, sebagai guru di sisi lain mengajar harus ya itu ya. Iya, Itu oh, yang tentu. ya yang paling utama. Terus saya sebagai Oh, operator dapodik di 2 lembaga, terus wede, keren nih. terus BOP Salur juga, itu juga 2 lembaga. Sekarang sedang mengikuti ini ya, CGP gitu kan. Bagaimana sih Bu Yayu supaya saya itu bisa membagi waktunya gitu, biar semuanya jalan, enak, Mm-mm, barengan, mm-mm. semuanya bisa terkendali. Seperti Iya, itu. Kira-kira semuanya intinya. wah ini Bu Ugi, Masya Allah, keren sekali, Ge. Ini untuk akhir-akhir ini memang kesibukannya Bu Ugi luar biasa. Dan itu jarang-jarang loh yang punya kesempatan untuk berkesibukan seperti itu dan mampu ya. Tapi saya yakin Bu Ugi mampu ya. Ada Bersyukur. ya, ada sebagai guru yang utama juga sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya itu Nah, ada kesibukan lain yang ikut membersamai juga mengiringi, ikut nimbrung baru-baru ini ada Arkas juga, nggih. Wah, iya, dan itu itu yang bantu segera. heeh, dan kalau sesuatu yang baru apalagi diminta segera itu pastinya menguras energi nggih, Bu Ugi? Deh, karena kan Heeh. harus belajar dulu, terus dikejar deadline juga. Jadi kayak dikejar-kejar apa gitu. Yang penting yang penting jangan dikejar-kejar sama mantan ya. Enggak lah, jangan sampai. Intermezzo. Tapi ini ngomong-ngomong nih Bu Ugi nih, dari kesekian itu kegiatan, ya ada guru, apalagi Bu Ugi juga jadi kepala sekolah baru, terus didampingi kegiatan pendidikan guru penggerak, ya jadi operator dapodik 2 lembaga lagi. Ini keren banget loh Bu Ugi, asli, oke banget. Terus satu lagi nih, Arkas yang baru ini, kira-kira nih Bu Ugi kepengen fokusnya yang di mana dulu? Apa ya Bu? Pengen fokusnya itu sebenarnya yang CGP-nya dulu. Heeh. Kalau yang dapodik, Arkas mungkin itu kan berkelanjutan. Nanti Heeh, sambil iya. jalan, yang penting saya itu harus pinter dulu gitu mengerjakannya. Insya Allah nanti bisa. Kalau yang CGP ini kan karena ada batasan waktunya ya. Kita Iya, benar benar, heeh. pendidikan ya 6 bulan ini. Sebenarnya pengen fokusnya itu dulu, tapi tanpa harus meninggalkan anak-anak gitu. Tetap tetap bisa mendampingi anak setiap hari. Heeh.
Heeh. Iya, karena itu tugas mendampingi anak itu nggih, mendampingi anak sebagai kita posisinya guru itu kan yang utama memang bener mendampingi anak nggih. Iya. Iya, Kan tapi karena kalau di TK walaupun kepala sekolah, saya tetap mengajar seperti itu. iya, tuntutan juga itu karena anak-anak TK nggih nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Kan utamanya anak TK kan yang dibutuhkan sebenarnya kan memang ya keberadaan kita membersamai mereka nggih. Iya. Nggih. Dan itu memang sudah apa sih ya kodratnya kita sebagai guru memang kasih sayangnya dinanti-nanti sama anak-anak sih ya Bu Ugi bener. Nih, Iya. kalau boleh tahu nih sebenarnya Bu Ugi kan kepengen mengutamakan yang CGP dulu, tapi Iya. tanpa meninggalkan anak-anak gitu. Nah, sebenarnya tuh terkait dengan hal itu, Bu Ugi, usaha-usahanya Bu Ugi itu kira-kira yang seperti apa? Supaya tadi kan yang saya sampaikan prioritasnya, skala prioritasnya Bu Ugi kepengen yang CGP. Nah, kira-kira usahanya Bu Ugi terkait dengan skala prioritas itu sebagai CGP biar tetap bisa berjalan dan sukses dan berhasil itu usahanya Bu Ugi yang seperti apa Bu? Yang sudah dilakukan? Kalau usaha saya itu yang sudah jadi untuk anak-anak kan prioritas. Itu setiap hari jadi di sekolah ya. Kalau di sekolah tetap full mendampingi anak-anak. Terus nanti kalau anak-anak sudah pulang itu kita menyiapkan kegiatan yang buat besok Mm-mm. buat anak-anak. Terus Mm-mm. sama RPP-nya, penilaiannya buat besok disiapkan dulu. Setelah itu Iya. pulang itu di rumah itu sudah full saya mengerjakan yang LMS. Oh, oke. Cara itu caranya. Oke, oke, oke. Jadi anak dulu di sekolah ketika dengan anak-anak di sekolah lalu setelah dari sekolah di rumah baru ke LMS. Oke. Nah, Jadi menyelesaikan yang di sekolah itu benar-benar apa ya prioritas ke anak-anak. Jadi jangan eh, mengerjakan LMS apa itu di sekolah disambi-sambi itu saya enggak. oh iya, iya. Oke nih, keren nih. Eh, perlu dicontoh juga nih untuk teman-teman CGP yang lain. Jadi bisa membagi waktu ya, temannya ya, mengatur waktu ya. Nih, posisinya Bu Ugi sebagai CGP saat ini untuk ekspektasinya Bu Ugi, harapannya Bu Ugi itu eh, kira-kira tingkat keberhasilannya sudah di skala berapa sih Bu? Misalkan Bu Ugi punya skala 1 sampai 10 sebagai CGP, Bu Ugi sudah berada di skala berapa Bu? Maaf-maaf nih ya, punten ya. Berapa ya? Kalau di CGP mungkin baru 6 ya Bu ya, karena adalah beberapa yang eh, mungkin kalau mengerjakan tugas di LMS itu sekarang due date-nya hari hari sekarang juga saya baru unggah tugas seperti itu. Jadi mungkin 6 pinginnya sih lebih gasik ya kalau mengumpulkan itu tugasnya. Uh-uh. Misalnya due date hari Rabu, pinginnya saya itu Senin sudah saya unggah tugasnya biar tenang juga kan seperti itu. Iya. Iya, benar-benar. Eee, ketenangan yang utamanya ya, kalau tugas sudah Ya, selesai, belum tanggalnya due date kan udah nyaman ya, udah lebih tenang ya, heeh. Nah, kira-kira nih Bu Ugi, ada pilihan lain nggak selain, usahanya Bu Ugi itu ngejar due date-nya itu misalkan kepengennya dikerjakan di sebelum hari due date gitu, tapi tiba-tiba hmm. karena kesibukan satu dan lain hal Bu Ugi harus terpaksa nih, sangat terpaksa sekali mengerjakannya sudah di tanggal due date. Itu pilihan lainnya kira-kira gimana nih Bu Ugi? Apakah harus uh, tetap mengutamakan LMS atau membersamai anak dulu, mengorbankan waktu tidur atau gimana Bu Ugi? Kalau saya pilihan lain mengorbankan waktu tidur.
seperti tadi malam juga saya lembur hampir pagi. Oh. Iya, jadi jangan sampai yang di sekolah anak-anak itu ibaratnya bahasa Jawanya kapiran gitu ya, Bu. Iya, Seperti itu, Bu bener-bener Yu. Jadi alternatif nih. kedua saya itu ya mengorbankan waktu tidur saya. Iya bener, tapi juga utamakan ya kesehatan ya Bu Ugi, jangan sampai kesehatan dan stamina kita ngedrop. Bismillah sih semoga kedepannya kita tetap sehat. Nah karena problemnya Amin. terpaksa sekali harus mengorbankan waktu tidur seperti itu, kira-kira ada pilihan lain yang lebih baik lagi nggak Bu Ugi? Supaya Kalau jangan sampai ngorbanin waktu tidur gitu. sebenarnya ada ya, Bu. Saya harus benar-benar fokus mungkin ya, fokus belajar itu yang di LMS biar apa ya, cepet nangkep. Kalau cepet nangkep kan ibaratnya nanti mengerjakannya itu juga cepet, nggak perlu waktu yang lama gitu. Iya Mungkin seperti setuju, itu. bener banget. Mungkin saya Iya. harus fokus pada diri saya. Kalau misalkan saya mau mengerjakan LMS ya fokus ke LMS, sama anak-anak fokus ke anak-anak, mungkin seperti itu ya, Bu. Oh iya, jadi dengan pilihannya Bu Ugi yang terakhir ini ya, yang paling ke depannya mungkin akan lebih baik lagi nggih, Iya, untuk menjadikan keadaan itu menjadi lebih baik dan di badannya Bu Ugi sendiri juga lebih nyaman, utamakan kesehatan, berarti utamakan juga terutama sekali ya malah fokusnya itu nggih, mindfulness-nya itu yang pelajaran kita kemarin, difokuskan ke titik yang kita ingin pelajari dulu yaitu LMS. Ya, semoga Bu Ugi berhasil memahami dengan cepat, ya. iya, amin. Nah, kira-kira nih Bu Ugi, Mohon maaf, suara saya masih ya, masih kedengeran? Suara saya masih kedengeran? sedikit enggak karena di luar itu ada ngamen itu yang angklung apa ya, itu yang kesukaannya Bu Yayu itu. Iya, tek-tek. Iya, Iya, tak itu ada lewat itu ya. jadi nggak ngantuk nih. Mohon maaf ya Bu, Iya, jadi mengganggu percakapan kita. ada-ada saja. Tidak apa-apa. Tambah keras. Tidak apa-apa, tapi ini malah asik. Jadi kita nggak memerlukan backsound, sudah ada backsound lewat gitu. Kita nggak perlu edit-edit memasukkan lagu ke video kita nih. Udah ada, udah dikasih backsound sama Allah, dikasih lewat musiknya. Halo Bu Yayu, Iya, halo. saya tidak terdengar suaranya Bu Yayu, mohon maaf. Saya masih dengar suaranya Bu Ugi nih. Tadi video kameranya Bu Ugi sempat berhenti, mungkin sinyal saya agak tersendat. Sekarang sudah kedengeran suara saya? Bu Yayu, Iya. Bu Ugi suara saya masih terdengar? Iya tuh, kameranya Bu Ugi berhenti. Subhanallah. Semoga sinyal cepat kembali ya Allah. Nih, sepertinya sinyal di saya nih. halo. Iya, halo, saya sudah dengar suaranya Bu Ugi. Masya Allah. Iya, Bu Yayu nggak ada suaranya. Iya nih, Bu Ugi cuman gerak-gerak tanda mikrofonnya aja. Sinyalnya sempat kabur
Sekarang sudah terdengar suara saya? Tak matikan kamera dulu sebentar. Halo Bu Ugi, sudah dengar suara saya? Apanya ya? Padahal simpatinya full nih. Sudah dengar suara saya Bu Ugi? Sudah. Alhamdulillah. Halo, saya juga Ibu. Oh, ternyata sinyalnya Bu Ugi ya. Oh iya. Oke, kita lanjut ke bincang-bincang yang tadi. Ya. Nah, tadi sampai mana ya? Tadi sampai dengan Prioritas. iya, skala prioritasnya Bu Ugi. Ya, Iya jadi betul Bu Bu. Ugi, iya, Bu Ugi tadi kepengen fokus di LMS, fokus mempelajari materi-materinya supaya bisa cepat juga dalam mengerjakan, supaya tidak sampai di waktu due date-nya. Betul begitu Bu Ugi? Iya betul Bu. Jadi biar semuanya bisa jalan, mungkin langkah yang paling tepat menurut saya itu harus fokus pada diri saya, fokus pada satu tujuan, misalnya pagi ke anak ya khusus ke anak, terus nanti setelahnya sampai di rumah itu untuk LMS seperti itu. Iya, keren nih Bu Sambil Ugi nih. kerjaan rumah juga. Iya, ya semoga kedepannya semakin dipermudah ya Bu Ugi. Nah, Amin. ini kira-kira ini waktunya untuk saya kebanyakan nggak nih Bu Ugi? Nanti kan gantian juga kan Bu Ugi yang Ya. jadi coach. Mm-mm. Ya. Cuman perlu satu poin lagi nih saya Ya. untuk kesimpulannya nih dari diskusi kita dari awal tadi sampai akhir gitu. Eh, ada nggak yang Bu Ugi tangkap dari kegiatan kita ini? Eh, Ada ya Bu. Jadi dari apa yang saya inginkan, semua kesibukan saya yang akhir-akhir ini gitu, eh, mungkin saya bisa menemukan jalan ya. Harus iya. fokus, fokus dan Heeh. fokus itu ya. Biar semuanya itu bisa bisa jalan semuanya intinya. Ya anak-anak tidak kapiran, terus LMS bisa dikerjakan, tugas dapodik sama arkas juga bisa jalan, semuanya tanpa harus mengorbankan salah satunya. Mungkin seperti itu ya Bu Yayu. Iya nih keren banget nih Bu Ugi nih. Jarang-jarang loh yang bisa sekuat dan eh, benar Bu Ugi bisa sat-sat bagi sana kemari ini itu saya salut sekali loh sama Bu Ugi loh. Pengen juga punya mental seperti Bu Ugi seperti itu. Berani mengambil resiko, berani mengambil tantangan yang di depannya yang tadinya mungkin Bu Ugi kayak semacam nggak kebayang bakalan menjumpai hal-hal yang sekarang dijumpai ya, tapi ternyata Bu Ugi mampu loh, bisa loh. Dan tadi ekspektasinya Bu Ugi, keinginannya yang tadi Bu Ugi bilang baru di level berapa? 6 tadi ya? 6 ya. Heeh. Menurut Bu Ugi sendiri sekarang atau kedepannya itu pengennya di level berapa sih? Pengennya di level 9 ya Bu, itu ketinggian nggak sih? Pengennya Enggak, di kalau menurut saya enggak. Dari tadi Bu Ugi bilang usahanya Bu Ugi, terus apa tadi solusinya yang sudah kepengen sekali Bu Ugi lakukan, terus terutama yang keinginannya Bu Ugi untuk fokus, itu menurut saya poin 9 bisa tercapai, bahkan untuk sekelas Bu Ugi bisa lah 10 lah. Insya Allah bisa. Semangat. Iya. selalu. Iya, dan untuk kemudian Bu Ugi jangan segan-segan ya berbagi lagi dengan saya, hubungi saya, santai-santai ngobrol-ngobrol diskusi santai dengan saya ya, pokoknya jangan sungkan-sungkan lah. Ya, siap Bu Yayu. Terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Sudah Iya, sama-sama mendengarkan Bu Ugi. curhatan saya. Iya, nggak apa-apa, santai saja. Terima kasih kembali untuk meluangkan waktunya bincang-bincang dengan saya. Semoga Bismillah kedepannya kita sama-sama bisa melalui, bisa sama-sama sehat. Ya. Amin. Terima Insya Allah kasih. kita pasti bisa. Oke. Mungkin misalkan Bugi menghubungi saya ya, kalau
kemampuan saya atau bahasannya kayak, saya kan cuma sebagai penggembira atau cheerleaders gitu ya, pokoknya ya itulah adanya, tapi bismillah saya kepengen sebagai, support system juga buat Bu Uki kalau bisa, tapi mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi. Kalau Tidak nggak support aku ya saya cuma terima sebagai kasih. penghibur. Pokoknya terima kasih banyak Bu Yayu sudah mendengarkan saya, sudah uh, akhirnya saya menemukan jalan seperti itu. Iya, Sudah sama-sama Bu menjelaskan Uki. semuanya. Iya, sama-sama. Ya, dari awal sampai akhir sudah bareng. Tentu saya suka bahasanya itu kecelentot-kecelentot dan banyak salah dan khilafnya dari saya. Mohon dimaafkan, ya Bu Uki. Sama-sama Bu, saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, sama-sama. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan bincang-bincang berikutnya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya buka loh. Oh iya, baru muncul dia. Harus diklik lagi. Kapirannya lama dari tadi. Jadi dia merasa dicuekin. Belum muncul Bu. Udah. Ya, Ya. ya. Nah ini hasil refleksi diri dari kegiatan tadi dari saya Rahayu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ini di bawah tulisan hasil refleksi saya. Alhamdulillah, komunikasi percakapan saat coaching sudah berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk melakukan diskusi yang sedang berlangsung, menyampaikan permasalahan yang ada, dan saya dapat menerima penyampaian dari coach terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang perlu saya tingkatkan, saya masih perlu pemahaman yang mendalam pada bidang permasalahan yang sedang didiskusikan. Saya juga perlu merumuskan pertanyaan yang berbobot, yang lebih berbobot dari apa yang tadi saya tanyakan, yang mampu mendorong coach untuk lebih bisa berpikir kritis. Dan yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya melakukan diskusi dalam kondisi mindfulness, fokus, dan dengan penuh rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan. Selain itu, juga saya berusaha untuk dapat memberikan masukan dan inspirasi kepada coach. Saya juga tetap open mind terhadap pendapat yang disampaikan oleh coach. Yang akan saya lakukan dan saya tingkatkan yaitu saya akan selalu open mind, berpikiran terbuka dengan pemikiran orang lain. Mau mendengarkan dengan baik, berupaya untuk memperluas wawasan dengan selalu menerima dan menyaring informasi yang ada di sekitar saya. Berupaya berpikir kritis pada situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana ini? Bentar Bu. Ini kali ya? Sudah terlihat? Ya, oke, sudah. Untuk umpan balik dari coaching, pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasa saya bisa mengungkapkan apa yang sedang saya rasakan, permasalahan apa yang sedang saya rasakan, dan alhamdulillah dengan berbagi dengan sesama teman, kita jadi bisa meringankan beban kita dan menemukan solusinya secara bersama-sama. Mungkin itu ya Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.